Pura 80 Ultra, HP khusus buat stalker, calon juara DxOMark 2025 untuk urusan kamera, dan HP ini akan hadir resmi di Indonesia. Yo, Huawei Pura 80 Ultra. Gue udah nyobain smartphone yang satu ini selama beberapa waktu belakangan. Lebih detailnya, mungkin nanti akan kita ulas ketika sudah resmi di Indonesia. Mudah-mudahan segera. Nah, sembari menunggu unit retail resminya, gue pengen share beberapa hal basic dan juga sedikit pengalaman gue selama menggunakan Pura 80 Ultra. Let's go! Seperti biasa, untuk spek detail, gue taruh di deskripsi. Di sini gue ingin fokus ke experience pemakaiannya saja. Zaman sudah kebalik. Kalau dulu, book style foldable beratnya ngalahin HP Candy Bar, sekarang justru HP Candy Bar high-end beratnya ngalahin foldable. Di antara semua flagship Ultra yang sekarang lagi K2G pegang, ya kayak X200 Ultra, Find X8 Ultra, Xiaomi 11 Ultra, Galaxy S25 Ultra, dan tentunya Pura 80 Ultra, ya dia ini yang paling berat. Dan sudah barang pasti ya, ini HP-nya top heavy secara weight distribution. Lihat aja modul kameranya yang sangar dan super gede dan tebal. By the way, user iPhone tuh pasti jiper ya melihat kamera dari Pura 80 Ultra. Sisi bawah kamera islandnya bisa gue jadiin sebagai tempat untuk bersandarnya jari telunjuk untuk bantu megang Pura 80 Ultra secara lebih nyaman. By the way, kalau bump kameranya diukur juga, ini bisa-bisa Pura 80 Ultra jatuhnya lebih tebal dari Find N5. Selama gue bawa jalan device ini, kalau tech enthusiast pasti tahu device apaan yang gue lagi pegang. Kalau buat orang awam, pasti merhatiin terus atau nanya, HP apaan tuh? Diletakin di meja, by defaultnya Pura 80 Ultra nggak wobbly, solid aja. Unless bagian kanan bawahnya ditekan-tekan. Cuman ada dua opsi warna yang tersedia. Yang gue pegang ini warna signature-nya, Prestige Gold, sekaligus warna favorit gue. Tergantung bagaimana lighting, bisa kelihatan kayak warna gold atau kayak warna silver dengan mirror finish. Ada juga warna black. Jujur belum tahu, masuk ke Indonesia hanya satu warna saja atau kedua opsi warna. Ketika nanti masuk resmi ke Indonesia, kalian prefer warna yang dibawa yang mana? Salah satu atau keduanya? Kalau salah satu, yang mana? Drop komen di bawah, siapa tahu ditonton Huawei Indonesia. Walaupun HP ini berat, tapi overall form factor-nya basic aja, nggak tebal banget dan nggak ada sharp edges selain di kamera bump tadi. Overall smartphone-nya rounded aja timnya, including display-nya. Jadi megang HP ini di tangan, termasuk berselancar di layarnya, masih berasa nyaman. Nice. Secara spek, hal-hal basic yang perlu kalian ketahui, sensor fingerprint-nya nyatu sama power button, cuman ada satu varian. SoC-nya masih menggunakan Kirin 9000 series, seperti di device Huawei beberapa waktu belakangan yang sudah kita coba. Kemudian tidak ada dukungan 5G, punya fitur eSIM, ada juga rating IP68 dan 69, baterainya 5170 mAh. Out of the box mendapatkan charger 100 watt dan juga udah mendukung wireless charging. Port USB-C-nya support USB 3.1 Gen 1. OS-nya menggunakan EMUI 15. Untuk opsi case-nya sangat menarik, ala puffer jacket begitu. Sedikit bahan candaan terkait dengan fitur AI-nya. Beredar video di sosmed bahwa Magic Eraser-nya nggak bisa dipakai untuk menghapus bendera China. Tapi gue coba di device yang berada di gue ini ya bisa. Mungkin kalau di Cina sana kali ya berlakunya, atau sekedar jokes aja, gue juga nggak tahu. Gue rasa ini adalah brand smartphone yang paling nasionalis. Gokil. Pertanyaannya, apakah semua spek yang tadi gue sebutin plek-ketiplek akan sama persis dengan unit resmi Indonesia? Jujur, gue belum bisa mengkonfirmasi. Sumber gue adalah web Huawei. Ya kita tunggu aja lah, mudah-mudahan nggak lama lagi. Kalau soal kamera, gue sih cukup yakin. Spesifikasinya dimanapun dijual akan sama. Karena kamera ini merupakan USP utama dari Huawei Pura 80 Ultra. Buat kamera depan bisa merekam up to 4K 60 fps dan FOV-nya lebar. Untuk setup kamera belakang, yang groundbreaking adalah lensa tele-nya. Judulnya adalah Switchable Dual Telephoto Camera. Jadi konsepnya adalah satu sensor dan prisma yang dapat berpindah antar dua lensa yang memiliki focal length yang berbeda. Artinya, tidak perlu memiliki dua setup lensa periskop yang dedicated untuk punya dua optical zoom. Secara teknis harusnya makin hemat space internal bodinya juga.
Perlu dicatat yang antara 3,7 kali optical dan juga 9,4 kali optical ya jatuhnya hasil crop. By the way, sebenarnya sehabis 3,7x, di 9,4x itu udah kick in optical zoom-nya. Cuman toggle switchernya dibuat di 10x. Ya maybe supaya orang mudah mengingatnya aja. Oh ya, ketika mau switch dari 3,7x ke 10x dan sebaliknya, ada animasi dan haptic feedback-nya. Untuk size sensor telenya mirip dengan Vivo X200 Ultra, cuman beda merek. Secara result, gue sangat impressed. Detail dan warnanya bagus banget, sekalipun disikon dengan pencahayaan minimal, low light. Semuanya gue jepret di mode auto ya. Kalaupun ada adjustment yang gue lakukan palingan hanya sekedar nurunin exposure. Itu pun maksimal cuma 0,3 poin. Tentunya tujuannya untuk dapetin output sesuai sama selera gue. Daripada sekedar melihat hasil foto zoom-nya doang, gue yakin kita bakal lebih terkesima melihatnya juga dari POV di mana kita berdiri versus jepretan zoom yang bisa kita hasilkan. Kalau di low light saja begitu hasilnya, apalagi di good light. Tapi lagi-lagi, gue juga tetap bermain dengan exposure di mode autonya supaya outputnya lebih mendekati sikon asli. Lensa tele ini tentunya juga bisa dipakai buat jepret foto portrait. Default toggle switchernya mentok di 5,6 kali, tapi kalau mau kita override manual, bisa mulai dari tele yang 3,7 kali dan geser terus mentok sampai tele 10 kalinya. Kepake tuh, hasil jepretannya ya sama bagusnya lah dengan jepretan foto tele normalnya. Nggak sampai di situ ya, lensa tele ini bisa kita pakai buat jepret foto makro juga dengan detail yang pol. 10x-nya juga bisa buat foto ala makro dari jarak jauh ya, karena natural bokehnya tuh udah tebal banget, creamy lah pokoknya. Di mode video, lensa tele 3,7 kalinya ini performanya bagus banget ya. Bahkan up to 10 kali zoom pun kualitasnya nggak berasa kayak hasil croppingan atau kayak hybrid zoom sebenarnya. Seenggaknya dari sampel video yang gue ambil. Buat lensa tele 9,4 kali optical zoom-nya atau di toggle switchernya 10x, so far ketika gue coba di mode video nggak kick-in. Sekalipun di 4K 30 fps atau resolusi-resolusi di bawahnya. Bahkan udah gue coba sampai tutup pakai tangan lensanya dan bandingin dengan mode foto biasa. Buat ngebuktiin 10x-nya itu jalan atau tidak. Ya intinya sih gue harus kulik lebih lanjut untuk mencari tahu kenapa ya. Waktu itu day one saat megang HP ini, gue kira tele 10x-nya itu jalan di mode video. Maklum, masih excited dan belum ngulik. Sorry, keasikan bahas lensa telenya ya. Emang lupa nyobain kamera yang lainnya kalau punya setup lensa tele yang asik begini. Ya, kamera utamanya menggunakan sensor 1 inch dengan spek yang diklaim Huawei yang paling tinggi yang berada di smartphone saat ini. Tapi headline-nya justru bukan itu. Headline-nya justru adalah sensor kamera utamanya ini made in China. Sensor telenya pun sama, made in China. Output kamera utamanya dari percobaan singkat gue bagus, cuman yang noticeable ya shutter speednya cepet, ngelock subject juga cepet, dan gue jarang berasa night mode-nya ke trigger. Mungkin karena light intake-nya juga pol dari sensornya yang advance. Lihat aja beberapa sampel yang sudah gue ambil. Oke, itu adalah sedikit experience gue selama menggunakan Huawei Pura 80 Ultra. Gue masih belum mau mengasih final judgment terkait overall phone atau kameranya. Gue akan reserve judgment gue ketika device ini sudah resmi. Tapi satu hal yang pasti, gue impressed dengan kemampuan lensa telenya. Asli ya, kalau punya setup lensa tele yang gokil, kita tuh emang jadi lupa untuk menggunakan kamera yang lainnya. Yuk, Huawei Indonesia, segerakan umumkan kapan akan diboyong resmi ke Indonesia. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!